tentang kembali ke asesmen dan rancangan pembelajaran. Ya, baik Pak. Jelaskan bagaimana menyusun asesmen dalam rancangan pembelajaran Anda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, untuk merancang sebuah asesmen itu di sini saya dimulai dari asesmen awal ya Pak ya, yaitu diagnostik. Yang mana di sini saya memakai yaitu sebuah pertanyaan pemantik atau dimulai dengan pretest. Boleh juga kita bisa memetakan gaya belajar peserta didik itu seperti apa. Lalu untuk selanjutnya yaitu asesmen formatif, yaitu bagaimana anak-anak itu kita minta untuk mereka latihan atau membuat sebuah kuis dengan dukungan dari media teknologi, yaitu seperti Quizizz atau Wordwall yang bisa membuat peserta didik itu menyenangkan. Lalu saya juga menggunakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu bisa di akhir ya, penilaian akhir yang mana bisa di akhir bab atau bisa dikatakan tuh ulangan harian. Lalu ada juga di pertengahan semester, penilaian tengah semester atau PTS, dan ada juga di penilaian akhir semester yaitu PAS. Mungkin itu Pak asesmen yang saya gunakan. Terima kasih. Selanjutnya saya minta penjelasan tentang PTK yang udah Ibu lakukan, yang mungkin sudah di-upload juga di LMS, penjelasan tentang langkah-langkah dan hasil dari PTK. Silakan. Ya, baik Pak. Untuk langkah-langkah dari PTK yang saya buat, yaitu yang pertama saya menetapkan judul, yang mana di sini saya memilih judul yang relevan dan memang berdasarkan dengan keadaan yang ada di sekolah saya. Lalu di sini juga saya melihat latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya biasanya itu dikarenakan ini Pak, hasil belajar yang masih kurang. Itu latar belakang masalah saya. Lalu di sini saya membatasi masalah saya dengan penerapan model PBL pada materi iman kepada malaikat pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Lalu setelah saya batasi masalah tersebut, lalu saya rumuskan sebuah masalah, yaitu dengan merumuskan apakah penerapan model PBL tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan setelah saya dapat mendapatkan rumusan, lalu saya menetapkan tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwa penerapan model PBL itu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Dan di sini juga ada manfaat dari PTK yang saya lakukan, yaitu ada bagi seorang guru, bagi seorang peserta didik, dan bagi sekolah. Untuk bagi guru, untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya, lalu untuk bagi sekolah itu untuk mengembangkan media pembelajaran yang aktif. Lalu ada juga di sini ada landasan teori. Landasan teori itu berdasarkan merujuk kepada judul yang saya ambil, yaitu yang pertama tentang model PBL atau problem based learning, yang mana di situ kita cantumkan, sajikan teori tentang pengertiannya, seperti apa, kekurangannya, kelebihannya. Lalu ada hasil belajar. Hasil belajar itu apa saja faktor-faktornya, apakah faktor internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa. Dan di bab ketiga itu ada jenis penelitian atau metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu penilaian tindakan kelas. Lalu di dalam penilaian tindakan kelas ini saya mengambil jenis data kuanti dan data kualitatif. Yang mana data kuanti itu bersifat pengukuran ya Pak, yang dihasilkannya itu berupa skor. Dan untuk peningkatan jenis data kualitatifnya itu saya memakai observasi berdasarkan wawancara.
Eee, Setelah itu, di sini saya, untuk mengumpulkan semua jenis data saya menggunakan, hasil tes belajar anak dan saya menggunakan, observasi wawancara tersebut. Mungkin itu Pak, rancangan proposal saya yang sudah saya buat. Ya, hasilnya gimana Bu? Hasil dari penelitian untuk meningkatkan sesuai dengan yang diteliti itu. Hasilnya itu, melalui 2 siklus, Pak. Yang siklus pertama, kita coba, dengan melakukan pretest ya, Pak, ya, biasanya. Melakukan pretest, apakah, peserta didik, sebelum melakukan pembelajaran ini, apakah mereka sudah pernah mengingat tentang materi tentang iman kepada malaikat atau belum. Jika memang dari pretest ini memang belum berhasil, maka akan dilakukan, siklus kedua. Itu bisa ditaruh di dalam akhir pembelajaran, yang mana di siklus kedua ini jika sudah berhasil maka cukup sampai di siklus 2 itu saja, tapi memang kalau belum selesai atau belum berhasil maka dilanjutkan ke siklus ketiga. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Ibu menggunakan media pembelajaran, baik konvensional maupun digital? Ya, baik Pak, di sini saya menggunakan media pembelajaran itu berdasarkan media konvensional seperti buku ya Pak ya. Di sini kami masih memakai buku cetak. Lalu juga di sini kami juga masih menggunakan papan tulis ya. Papan tulis ini berfungsi untuk membantu pada saat kita menggabungkan dengan media digital atau teknologi seperti proyektor yang ditampilkan. Kita ingin menampilkan sebuah apakah itu video pembelajaran, apakah itu sebuah PowerPoint atau dan lain-lainnya yang memang mungkin kita butuhkan pada saat pembelajaran yang ingin kita lakukan dengan menggunakan video. Di Ibu mengajar masih banyak pinjam buku di perpus atau bukunya sudah banyak yang digitalisasi buka handphone? Kalau di tempat kami Pak, masih ada buku manualnya Pak, buku cetaknya. Ada juga dengan menggunakan handphone, karena di sini kami kadang mempergunakan handphone dikalau memang ada instruksi dari seorang gurunya Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi menggunakan HP itu kalau didampingi. Iya, Kalau gurunya tidak mengendaki pakai handphone masih konvensional, ya HP-nya disimpan gitu ya. iya disimpan. Dan jika ketahuan, Oh, seperti biasa Pak, disita handphone-nya. ya. Di setiap kelas sudah ada jaringan WiFi, Bu? Belum Pak, masih hanya ruang guru saja Pak, belum memadai di sekolah kami. Nah, kalau mau digitalisasi itu harus ada WiFi-nya setiap Wifi-nya, kelas. iya. Jadi anak-anak itu mengakses bergoogling itu untuk mencari buku digital itu perlu. Iya, Tetapi kalau belum ada ya tetap menggunakan paket datanya masing-masing iya benar Pak. atau tethering ke bu gurunya Iya, gitu. pernah juga Ya, Pak seperti itu. terima kasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan guru-guru hebat ini memang bisa betul-betul media pembelajaran, kemudian yang digital, gaya old-nya ditinggalkan, dipakailah gaya now. Jadi Insyaallah gimana Pak. guru gaya now itu supaya bisa mengikuti gaya-gayanya anak-anak muda, serta didik yang sekarang ini tentunya udah mulai agak bosan memakai konvensional. Iya, Jadi iya. tetapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai konvensional itu tetap harus dipertahankan. Selanjutnya silakan Ibu membaca surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra' laka sadra wa wada'na anka wizra allazi anqadha zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, Sadaqallahu. terima kasih.
paling ada perbaikan antara kalau kaf mati diwakafkan itu harus agak ini rock Iya, nggak qalqalah masih belajar, tetapi Pak. ada keluar dikit gitu ya. Iya, mohon maaf, Pak. Jadi harus terima kasih Ibu. Bu Sarah Septiani, silahkan ditulis apa namanya yang dibaca tadi, nanti diperlihatkan dan juga jangan lupa dikirim. Ya, ini semua ya, Pak, ya? Ya kalau yang dikirim semua, kalau yang diperlihatkan di sini ya paling 3 sampai 4 ayat aja. Ya, baik, siap, Ya. Pak. Ya, silakan. Udah selesai. Udah, Bu? Udah, Pak. Nah, ini Alam Nasroh Maaf ya, Pak. laka Masih sodrok anak. wa wada'na angka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Oke? Ya, terima kasih Bu Septi. Ya, terima kasih Septiani, banyak ya, Pak. Oke, silakan Ibu Sarah Septiani. Ya, baik Miss, terima kasih sebelumnya. Pada saat saya per-teaching itu saya memilih model pembelajaran PJBL. PJBL, baik. Berarti sekarang bisa Ibu Sarah jelaskan mengenai modul ajar PBL. Ya, baik Miss. Untuk model pembelajaran PBL ini, saya di sini menampilkan sebuah video ya, yaitu yang berkaitan dengan masalah, yaitu yang mana ada video animasi yang mana ada seseorang yang memang sedang mencuri kue atau mencuri makanan di sebuah toko kue. Lalu di sini saya meminta untuk kepada peserta didik berdiskusi dengan berbagi kelompok ya, berbagi kelompok kecil. Di sana mereka mendiskusikan apakah perbuatan yang seperti itu tuh baik atau tidak, dikaitkan dengan tugas-tugas malaikat. Oh, oke. Kepada ini ya, iman-iman kepada malaikat ya? Iya, iman kepada malaikat, Miss. Oke. Kemudian untuk teknologinya, inovasinya, inovasi apa yang Bu Sarah kembangkan untuk modul ajar PJBL ini? Untuk PBL. Untuk PBL ini mungkin di akhir pembelajaran itu ya Miss ya, saya menggunakan strategi tentang permainan match ya, make a match. Make a match. Untuk mencari pasangan antara pertanyaan dengan jawaban. Sehingga pembelajaran tersebut tidak terlalu tidak terlalu kaku atau bisa membuat anak-anak itu menyenangkan gitu. Ada berapa make a match itu kan berarti berupa kartu ya Ibu ya? Iya. Iya, berupa kartu ada potongan ya? kertas-kertas. Iya, betul. Ada berapa kartu? Ada berapa pertanyaan? Ada 10. Karena di sini 10. saya ambil iman kepada malaikat ada 10 malaikat yang mana di setiap 10 malaikat itu ada potong-potongannya tersendiri antara pertanyaan dan jawabannya. Oke, jadi satu malaikat ada 10 make a match atau enggak, satu kartu itu ada satu jawaban. Jawabannya itu berupa tugasnya. Jadi anak-anak itu diminta untuk mencari pasangan jawaban mereka. Oke, bisa disebutkan salah satu pertanyaannya, Ibu? Kayak misalkan apakah tugas dari malaikat Jibril? Nanti dari peserta didik yang lain akan mencari tuh, oh ya, bahwa menyampaikan wahyu gitu kan. Oh ini saya ada, mereka mencari pasangannya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sarah atas jawabannya.